Pendengar Radio Gema Edukasi, kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran atau acara bimbingan belajar sebaya yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Hari ini nih kita akan belajar tentang teks opini atau teks editorial untuk kelas 12. Insan Edukasi, di studio Kak Rahma tidak sendiri, sudah bersama teman-teman kita dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Ada Bima, Gagah dan juga Kak Dewi yang nanti akan menjelaskan materi kita, memberikan ilmunya untuk kita semua mengenai teks opini ini. Namun kita akan sapa dulu. Hai semua, apa kabar? Hai Kak. Baik. Oke, bagaimana yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan sehat dan semangat untuk tetap mengikuti pembelajaran kita bahasa Indonesia tentang teks opini. Baik, kita langsung saja dan siapkan buku catatannya untuk kalian mencatat yang penting dari pembelajaran kita hari ini. Teman-teman yang masih setia mendengarkan Radio Gema Edukasi, Kak Dewi akan menyampaikan materi teks opini atau editorial, yaitu materi kelas 12 semester 2. Mungkin teman-teman yang sedang duduk di kelas 12 belum belajar tentang teks opini atau editorial, karena teks ini akan menjumpai kalian di semester 2. Menarik loh teman-teman tentang teks opini ini, karena teman-teman juga bisa berkreasi, bisa menulis tentang opini kalian. Kalau seandainya kalian memang punya hobi untuk menulis, ini menulis iseng-iseng yang menghasilkan. Karena kalau dimuat di surat kabar, maka itu akan menghasilkan uang teman-teman. Ya, ayo semangat untuk mencoba memahami seperti apa sih sebenarnya teks opini dan editorial bersama Kak Dewi, kemudian Gaga dan juga Bima. Dalam pelajaran ini, kalian akan diajak untuk mengemukakan pendapat secara bebas, tetapi bertanggung jawab melalui teks opini atau editorial. Kalian diminta untuk mengamati persoalan yang menarik dan mencari tahu duduk persoalan yang sesungguhnya. Kemudian menganalisis semua informasi yang diperoleh. Berikutnya mencoba membangun teks opini secara utuh dengan mengemukakan berbagai argumen untuk dapat meyakinkan responden yang dituju. Agar orang lain mengetahui pikiran kalian itu, maka kalian dapat mempublikasikannya melalui berbagai media. Bukankah itu sangat menarik dan menjanjikan ya? Gaga, ya, Bima? Ya. Benar sekali Kak Dewi. Dari pelajaran ini, kalian akan dapat mengungkapkan pendapat dengan menggunakan argumen yang logis dan pemikiran yang kritis terhadap suatu masalah aktual. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa teks eksposisi yang menjadi dasar pembangunan teks opini atau editorial tersebut. Pada pelajaran ini, teks eksposisi yang akan kalian pelajari adalah membangun opini. Oke, teman-teman yang sekarang sudah duduk di kelas 12, masih ingat tidak tentang teks eksposisi yang pernah teman-teman pelajari di kelas 10. Kalau lupa, kan boleh ya teman, namanya manusiawi. Kadang-kadang lupa. Di sini akan ada Gaga dan Bima yang akan menjelaskan atau akan mengingatkan kembali apa sih sebenarnya teks eksposisi itu. Siapa yang akan mencoba menolong teman-teman yang lupa tadi untuk mengingatkan kembali? Gaga? Oke, silakan. Teks eksposisi yaitu teks yang dimana berisi pemaparan yang disertakan oleh argumen-argumen yang sudah jelas bermaksud untuk mempertegas apa yang disampaikan oleh
penulis tersebut. Kemudian pada bagian akhirnya terdapat penegasan ulang berisi tentang penegasan atau pengikatan atau penegasan terhadap opini yang disampaikan atau argumen-argumen. Itulah teman-teman, sudah ingat kembali kan tentang teks eksposisi? Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mengungkapkan pendapatnya tentang berbagai peristiwa yang ada. Berbagai pendapat seputar permasalahan atau fenomena sosial itu dapat ditulis dalam sebuah teks opini atau editorial. Terdapat dua macam teks opini, yaitu opini analisis dan opini hortatoris. Untuk lebih jelasnya, ayo teman-teman kita simak penjelasan dari Bima tentang apa itu opini analisis dan apa itu opini hortatoris. Oke, kita akan mulai dari penjelasan Gaga. Silakan Gaga. Opini analisis berkenaan dengan konsep atau teori tentang sesuatu. Contohnya adalah teori gravitasi oleh Isaac Newton. Analisis dari gravitasi tersebut adalah benda jatuh ke bawah karena adanya gravitasi. Kemudian yang diulas pada opini analisis ini adalah mengapa adanya gravitasi tersebut. Mungkin Kak Dewi bisa sedikit menambahkan bahwa tadi berkenaan dengan contoh yang diberikan oleh Gaga, contohnya adalah tentang gravitasi, yaitu jatuhnya suatu benda. Nah, di sini selain mengapa benda itu jatuh, kenapa kalau jatuh selalu ke bawah, ini disertai dengan argumen-argumen. So pasti dalam sebuah teks editorial itu harus ada argumen. Argumen itu nanti yang akan menguatkan mengapa benda itu kalau jatuh selalu ke bawah, ada apakah gerangan, bagaimanakah mungkin sesuai dengan rumus yang ada dan lain sebagainya. Baiklah. Ayo Bima, bagaimana dengan opini hortatorisnya? Iya. Opini hortatoris itu berkenaan dengan tindakan yang perlu dilakukan atau kebijakan yang perlu dibuat. Contohnya seperti sekarang, pemerintah menaikkan harga rokok menjadi Rp50.000. Nah, kenapa pemerintah menaikkan harga rokok menjadi Rp50.000? Karena pada zaman sekarang, dari kalangan remaja, contohnya seperti kalangan SMP sampai SMA, sekarang banyak sekali siswa yang telah kecanduan terhadap rokok. Nah, jadi untuk mengurangi ataupun menghilangkan kecanduan tersebut, pemerintah menaikkan harga rokok menjadi Rp50.000 dan pastinya harga tersebut sangat mahal dan tidak akan dibeli lagi oleh kalangan remaja ataupun kalangan siswa. Terima kasih Bima. Bima telah menjelaskan tentang opini hortatoris, yaitu sebagai contoh tadi adalah kebijakan untuk menaikkan cukai rokok dari yang sekarang mungkin hanya beberapa, naik menjadi Rp50.000. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan argumen-argumen, di mana argumen-argumen itu telah disampaikan oleh Bima, yaitu kalau cukainya naik plus harga, misalnya harga rokok 15.000, cukai naik menjadi 50, berarti satu bungkus rokok tersebut berharga 65.000. Dengan harga yang tinggi, maka Bima tadi mengemukakan argumentasinya, pelajar tidak lagi terbeli dengan harga yang setinggi itu. Kalau pelajar sudah tidak dapat membeli rokok tersebut, maka diharapkan pelajar-pelajar itu akan berhenti untuk merokok. Itulah contoh opini hortatoris. Setelah kita mengetahui secara gamblang, rinci tentang sebuah teks opini atau editorial,
Yang tidak kalah pentingnya dan harus kalian pahami adalah struktur dari teks opini atau editorial tersebut. Karena nanti pada saat kalian menganalisis sebuah teks editorial, maka akan kalian cari, kalian harus dapat menentukan manakah yang merupakan pernyataan pendapat, manakah yang merupakan argumen, dan mana yang merupakan pernyataan ulang. Teman-teman yang masih setia mendengarkan celoteh Kak Dewi, Bima, dan Gaga, selanjutnya kita akan membicarakan tentang struktur teks opini atau editorial. Berdasarkan contoh singkat yang telah disampaikan tadi, maka kalian dapat memahami beberapa bagian yang membangun teks tersebut. Sebuah teks editorial itu diawali oleh pernyataan pendapat atau thesis statement. Tolong Gaga dijelaskan apa sih maksudnya dengan pernyataan pendapat atau thesis statement ini? Pernyataan pendapat atau thesis statement yaitu pernyataan yang mengawalinya dengan topik yang dikemukakan. Baiklah, berarti kalau begitu pernyataan pendapat ini adalah merupakan informasi awal ya Benar. tentang apa yang akan disampaikan di dalam teks editorial tersebut. Begitu Benar, ya? Kak Dewi. Oke. Kemudian setelah itu beberapa argumentasi mengenai pandangan penulis terhadap persoalan yang dikemukakan. Dalam memberikan argumentasi harus berusaha meyakinkan pembaca bahwa apa yang dikemukakan itu benar. Bagian ini disebut argumentasi atau argumen. Nah, pada argumentasi ini, Bima, apa sih sebenarnya yang akan dikemukakan pada bagian argumentasi ini? Maksud dari argumen-argumen yang ada di struktur teks opini ini maksudnya contohnya seperti alasan-alasan yang mendukung pendapat penulis mengenai topik yang dia bahas. Oke, bagus sekali apa yang telah disampaikan oleh Bima tadi, bahwa argumentasi adalah sebuah alasan di mana dalam sebuah editorial mungkin ada beberapa alasan yang ingin disampaikan oleh penulis, alasan yang disertai dengan argumen-argumen yang untuk penguat dari topik yang dibicarakan. Pada bagian akhir teks opini merupakan pernyataan ulang pendapat atau reiteration. Itu sebenarnya yang bagaimana ya Gak ya? Yang dimaksud dengan pernyataan ulang pendapat atau reiteration, yakni melakukan penegasan kembali bagi pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca atau pendengar semakin yakin dengan pandangan yang dibuat oleh penulis tersebut. Itulah struktur teks opini atau editorial yang dibuka dengan pernyataan pendapat atau thesis statement, kemudian diikuti oleh argumentasi dan diakhiri dengan pernyataan ulang. Teks opini memuat argumentasi satu sisi dan jumlah argumentasi itu tidak ditentukan. Argumentasi dapat dikembangkan dari pendapat umum yang diambil dari sumber lain sepanjang sumber itu disebut sebagai referensi. Artinya kita bisa berargumen. Misalnya kita mengambil dari penjelasan atau dari suatu teori ahli, kemudian kita ambil sebagai argumen kita, tetapi teori tersebut masuk ke dalam ranah referensi. Jadi harus diapakan kalau itu merupakan sebuah referensi? Mungkin harus dikaji ulang. Iya, pasti kalau dikajinya. Maksudnya pada saat sudah ditulis kita mengambil pendapat atau mengambil teori dari orang lain. Misalnya si Gaga ini pernah menulis sebuah buku. Kemudian Kak Dewi mengambil teorinya si Gaga ke dalam penulisan editorial ini. Maka diapakan itu? Teman-teman, jawaban dari pertanyaan yang Kak Dewi sampaikan tadi akan dijawab nanti oleh
Apakah itu oleh Gaga atau oleh Bima? Kita nantikan saja teman-teman jawaban dari mereka. Nah, bagaimana pendengar Radio Gema Edukasi? Kalian juga pasti sudah punya jawaban sendiri. Dan jangan lupa kalau jawabannya itu benar, nanti kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana jawaban teman-teman kita yang ada di studio. Dan pembelajaran teks opini ini pasti kalian juga sudah mulai memahami ya. Dan nanti setelah ini kita akan lanjutkan. Dan tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kita kembali lagi teman-teman pendengar Radio Gema Edukasi di Radio Gema Edukasi dalam acara bimbingan belajar sebaya yang disiarkan dari Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia mendengarkan Radio Edukasi ini untuk sama-sama belajar tentang materi-materi yang ada di sekolah. Dan sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari teman-teman kita yang ada di studio dan yang di rumah. Disimak, benar apa enggak jawaban kalian yang ada di rumah dengan yang ada di studio. Teman-teman dan pendengar yang di rumah, jawaban dari Kak Dewi tersebut adalah jika kita mengambil sumber atau referensi dari milik orang lain atau tulisan orang lain, kita harus mencantumkan nama orang tersebut atau sumber yang kita ambil tersebut. Teman-teman yang masih setia mendengarkan Radio Gema Edukasi, Gaga tadi sudah menjelaskan mengapa kalau di sini argumentasi mengambil sebuah teori mungkin dari buku yang lain harus dicantumkan referensinya. Memang betul bahwa sebuah referensi itu harus mencantumkan. Misalnya kita mengambil teori dari buku Gaga yang berjudul Sesuatu. Maka di situ harus dicantumkan sesuatu, Gaga dulu, kemudian sesuatu, halaman berapa yang diambil. Itu yang dimaksud dengan referensi dan itu wajib untuk dicantumkan. Karena kalau itu tidak dicantumkan, teman-teman nanti takutnya dianggap sebagai plagiat. Ya, jadi nggak boleh, memang harus dicantumkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas masih tetap di teks editorial. Karena teks editorial itu berhubungan dengan sebuah pernyataan pendapat yang mungkin agak ribet ya membuat kalimatnya. Karena di dalam kalimat sebuah teks editorial itu mencakup penggunaan verba material, verba relasional, dan verba mental sekaligus di dalam sebuah teks editorial. Satu persatu akan kita bicarakan beserta contohnya. Yang pertama adalah verba material. Ini dari kelas 10 nampaknya ya, Gaga dan Bima. Ini sudah kalian pelajari di kelas 10 awal berjumpa dengan kurikulum 2013, mengenal dengan yang namanya verba material. Oleh sebab itu, Kak Dewi mau meminta Bima untuk dapat menjelaskan agar teman-teman di rumah ingat kembali tentang verba material tersebut. Jadi verba material itu adalah verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Misalnya membaca, menangis, memukul, dan lain-lain. Nah, jadi contoh kalimatnya yang membaca. Contohnya seperti Ani sedang membaca buku di perpustakaan. Itu penjelasan dari Bima tentang verba material. Karena di sini verba material merupakan verba yang menunjukkan perbuatan fisik, berarti verba material itu dapat dilihat, begitu? Iya. Kemudian selain dapat dilihat, dapat diapakan lagi yang berhubungan dengan fisik? Selain dapat dilihat, mungkin dapat dilakukan. Artinya dapat langsung diamati ya. Begitu ya. Kemudian yang
contohnya, tadi contohnya baru membaca. Apakah Gaga mau memberikan contoh yang lain nih? Biar teman-teman yang di rumah menjadi kaya akan contoh verba material. Banyak sekali Kak, misalnya seperti menangis, memukul, kemudian juga bisa kayak mencangkul, kegiatan yang berupa fisik dan juga dapat dilakukan. Maksud kakak contoh dalam kalimat. Oh, dalam kali. Ya, karena kalau contoh hanya dalam kata bisa saja menjadi verba yang lain. Oke, silakan. Contoh dalam kalimatnya yaitu ibu memukul kucing. Di mana di sini ibu melakukan kegiatan fisik yaitu ibu memukul kucing menggunakan sapu atau apapun, yaitu bisa dikategorikan sebagai verba material. Baik, terima kasih. Kasihan kucingnya. Verba yang kedua yaitu verba relasional. Pada verba relasional di sini adalah verba yang menunjukkan hubungan intensitas. Hubungan intensitas itu hubungan yang seperti apa? Yaitu yang mengandung pengertian bahwa A adalah B. Pada saat di sini mengandung pengertian A adalah B, maka verba relasional intensitasnya terletak pada kata apa? Iya, Kak Dewi. Contohnya terdapat di dalam kata adalah, merupakan, yaitu. Baik, terima kasih Bima. Jawaban yang sungguh tepat. Di dalam buku ekspresi diri, di situ hanya satu contohnya adalah, tetapi begitu Bima sudah mencoba, mungkin sudah pernah mencoba menganalisis editorial ya Bima ya? Iya Kak Dewi, benar sekali. Begitu sudah menganalisis, maka tidak hanya kata adalah saja yang merupakan intensitas, tetapi masih ada kata yang lain, yaitu kemudian merupakan. Selanjutnya ada sirkumstansi yang mengandung pengertian A pada atau di dalam B. Nanti contohnya akan diberikan oleh Gaga dan Bima. Dan yang terakhir adalah yang menyatakan milik, yaitu yang mengandung pengertian A mempunyai B atau A memiliki B atau yang lain lagi. Mungkin nanti kita bisa mendengarkan contoh dari Gaga maupun Bima. Sebelum Gaga dan Bima memberikan contohnya, pada verba intensitas ini tergolong ke dalam verba relasional identifikatif atau identifikasi maksudnya di sini. Kemudian verba sirkumstansi dan milik tergolong ke dalam verba relasional atribut atau verba relasional atributif. Pada verba relasional identifikatif terdapat partisipan yang kita sebut dengan token atau teridentifikasi dan nilai atau value atau pengidentifikasi identified. Baiklah, mungkin Gaga bisa memberikan satu contoh dan Bima juga memberikan satu contoh. Silakan. Contoh dari verba relasional identifikasi. Yang pertama adalah ayah adalah pelindung keluarga. Ayah sebagai partisipan, kemudian adalah sebagai verba relasional identifikasi, pelindung keluarga merupakan nilai atau value. Ayo Bima. Ya Contoh Kak yang Dewi. lain. Contoh yang kedua yaitu dia merupakan sosok guru yang berhati mulia. Nah, dianya sebagai token, merupakannya sebagai identifikasi, dan sosok guru yang berhati mulia sebagai nilai atau value. Baik, apakah teman-teman sudah dapat memahami bahwa di dalam verba relasional identifikatif terdapat token, kemudian ada juga identifikasi dan value.
Pada verba relasional atributif terdapat partisipasi penyandang atau carrier dan sandangan atribut. Yuk silakan Bima dulu yang akan memberikan contohnya. Iya, Kak Dewi. Contohnya seperti saya mempunyai sepatu baru. Sayanya sebagai penyandang mempunyai sebagai verba relasional atributif dan sepatu baru sebagai sandangan. Yuk, Gaga, jangan ngantuk ya. Oke Kak Dewi, contoh yang selanjutnya yaitu ada mereka malas belajar. Mereka sebagai penyandang, kemudian malas belajar sebagai atribut. Baiklah, masih semangat ya teman-teman. Karena apabila kita berbicara tentang verba, maka lumayan apa ya Bima? Kalau kita bicara tentang verba, pada saat kita sedang menganalisis teks editorial tersebut, untuk mencari verba-verba itu lumayan bagaimana? Lumayan menyenangkan sih. Apakah hanya menyenangkan saja, Gak? Mungkin melatih ketelitian mungkin Kak Dewi. Ya. Baik, menyenangkan katanya dan melatih ketelitian alasan Gaga, padahal satu yang mungkin tidak mereka sampaikan teman-teman sama seperti teman-teman pusing mencarinya. Tapi jangan dilanjutkan pusingnya karena kita masih membicarakan satu verba lagi yaitu verba mental. Verba mental pada umumnya digunakan untuk mengajukan klaim. Verba ini menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Pada verba mental ini terdapat partisipan pengindera atau sensor dan fenomena. Ayo silakan siapa yang ingin menjelaskan tentang apa itu persepsi, afeksi, dan kognisi, atau mungkin ini kan ada 4 nih yang belum ada contohnya ya. Apa sih sebenarnya persepsi, apa sih afeksi, dan kognisi, serta penginderaan itu? Baiklah teman-teman, ayo dengarkan baik-baik. Karena jagoan Kak Dewi ini, yaitu Bima dan Gaga, akan memberikan penjelasan atau contoh dari verba persepsi, afeksi, kognisi, dan penginderaan. Mungkin kalau memang itu ada, silakan kemudian disambung dengan contoh kalimat, tapi mungkin satu-satu dulu ya. Dari apa itu afeksi, persepsi, kognisi, dan lain-lain. Silakan. Kalau itu kebanyakan. Persepsi. Persepsi ini contoh katanya seperti melihat, merasa. Pokoknya persepsi ini menggunakan indera. Kemudian afeksinya bagaimana, Gak? Afeksinya yaitu seperti suka, khawatir. Ya, lanjut. Kemudian kognisinya contohnya seperti berpikir, mengerti. Kemudian juga ada contoh dari kalimat merupakan terdapat verba mental di dalamnya. Berikut ini contoh kalimat yang terdapat verba mentalnya. Yang pertama yaitu ibu merasa sedih mendengar peristiwa itu. Ibu di sini sebagai sensor. Merasa sedih mendengar adalah mental atau mendengar. Peristiwa itu merupakan fenomenanya. Kemudian contoh lainnya seperti dia selalu mengkhawatirkan diriku. Dia sebagai sensor selalu mengkhawatirkan sebagai mental, diriku sebagai fenomena. Baiklah teman-teman di rumah, itulah tadi contoh dari verba yang terdapat di dalam teks editorial. Mudah-mudahan dengan mendengarkan contoh-contoh tersebut, kalian menjadi lebih bersemangat lagi untuk mencoba menulis sebuah teks editorial.
Teman-teman pendengar Radio Gema Edukasi, bagaimana? Semakin jelas ya, seperti yang dicontohkan teman-teman kita tadi, dan mudah-mudahan kalian juga dapat mencoba menulis artinya di rumah untuk pembelajaran tentang opini ini. Baik, kita akan rehat sejenak dan pastikan kalian tetap di sini di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, kita kembali lagi di pembelajaran bimbingan belajar sebaya dan saatnya Kak Dewi akan memberikan kesimpulan tentang materi kita, yaitu teks opini. Adik-adik di rumah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang teks opini atau teks editorial, maka tiba saatnya Kak Dewi akan menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari tadi bersama-sama. Teks opini adalah teks yang berisi ungkapan pendapat dengan menggunakan argumen yang logis dan pemikiran yang kritis terhadap suatu masalah aktual. Pada teks opini, kalian diajak untuk mengemukakan pendapat secara bebas tetapi bertanggung jawab. Berbagai pendapat seputar permasalahan atau fenomena sosial itu dapat ditulis dalam sebuah teks opini agar orang lain mengetahui pikiran kalian, maka kalian dapat mempublikasikannya melalui berbagai media. Seperti kita sudah bicarakan sebelumnya bahwa teks opini itu ada pernyataan pendapat. Karena ini yang menulis adalah kalian, misalnya seperti itu, maka kalian kemukakan sebuah pendapat. Dan pendapat ini adalah kita sebut sebagai opini. Tapi apakah pendapat hanya sekedar berpendapat saja, kemudian itu bisa masuk ke dalam kategori teks opini? Oh, ternyata tidak. Pendapat yang sudah kalian kemukakan itu harus disertai dengan argumen-argumen yang mendukung pendapat kalian. Setelah argumen-argumen yang mendukung pendapat kalian sudah kalian kemukakan, maka sebuah teks opini akan diakhiri dengan pernyataan ulang pendapat kalian. Sehingga tidak hanya sekedar mengemukakan pendapat, tetapi pendapat itu harus didukung dengan argumen-argumen yang jelas, yang masuk akal, yang sesuai dengan fakta, karena argumen itu berdasarkan fakta, kemudian diakhiri dengan pernyataan ulang dari pendapat kalian. Itulah sebuah teks opini yang kalau kalian senang membaca surat kabar, maka teks opini itu sering pasti kalian temukan, hanya mungkin judulnya berbeda. Ada yang menggunakan judul editorial, ada yang menggunakan judul mungkin tajuk seperti itu. Kalian lihat apakah betul seperti yang Kak Dewi katakan ini, bahwa tajuk adalah sebuah teks opini. Maka coba kalian cari sebuah surat kabar, kemudian kalian cari tajuk, kemudian kalian lihat apakah betul ada pernyataan pendapat, apakah ada argumen, kemudian apakah diakhiri dengan pernyataan ulang. Kalau di situ memenuhi kriteria, memenuhi struktur seperti itu, maka tajuk juga merupakan sebuah teks opini. Demikian pembicaraan kita tentang teks opini. Sekali lagi, kalian boleh beropini, tetapi harus disertai dengan argumen-argumen yang mendukung opini kalian. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan Kak Dewi, kalian juga dapat paham, dan yang jelas kalian harus bisa ketika di sekolah untuk mengulang pembelajaran ini. Baik, terima kasih Kak Dewi dan juga teman-teman dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari pembelajaran kita kali ini.
Edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam bimbingan belajar sebaya dari Gedung UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya, dan sampai jumpa.